Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan materi kimia tentang koloid. Perkenalkan, saya Zahra Dwi Arissa selaku penyaji materi dan moderator. Di sebelah kiri saya ada Fatimah Safitra Ramadina sebagai penyaji materi. Di sebelahnya lagi ada Laila Dwi Ariandi sebagai penyaji materi. Terus di sebelahnya lagi ada Arini sebagai penyaji materi. Materi pertama akan dijelaskan oleh Laila. Di sini ada sistem koloid dan jenis koloid. Nah, sebelumnya itu sistem dispersi itu merupakan sistem di mana suatu zat tersebar merata ke zat yang lain. Nah, zat yang menyebarkan itu disebut dengan zat terdispersi. Terus medium tempat menyebar zat terdispersi itu medium terdispersi. Nah, persebaran zat ini dipecahkan menjadi 3 sistem. Nah, ada yang pertama ada sistem dispersi halus atau larutan, yang kedua ada sistem dispersi koloid, yang ketiga ada sistem dispersi kasar atau suspensi. Nah, di sini ada tabel perbedaan antara larutan, koloid, sama suspensi. Nah, kalau larutan itu ukuran partikelnya kurang dari 10 pangkat min 9 meter. Nah, kalau misalkan koloid itu ukuran partikelnya itu 10 min 9 sampai 10 min 7 meter. Terus sama suspensinya itu lebih, kalau misalkan suspensi itu partikelnya lebih besar, partikelnya itu lebih dari 10 min 7 meter. Nah, kalau larutan itu 1 fase, koloid sama suspensi itu 2 fase. Terus yang larutan itu homogen, kalau koloid sama suspensi itu heterogen. Kalau larutan itu jernih, kalau koloid sama suspensi itu tidak jernih koloidnya. Nah, terus kalau larutan itu tidak bisa disaring, tapi kalau koloid sama suspensi itu bisa disaring. Terus larutan itu stabil, kalau misalkan koloid itu sukar memisah, kalau suspensi itu mudah memisah. Terus yang larutan itu contohnya larutan garam. Nah, kalau koloid itu cat kabut, kalau suspensi itu air kopi. Selanjutnya materi kedua akan dijelaskan oleh Fatimah. Ini ada jenis-jenis koloid berdasarkan dari fase terdispersi dan medium terdispersinya. Dalam sistem koloid terdapat 8 medium terdispersi. Nah, fase terdispersi padat ada cair itu dinamakan sol. Nah, kalau misalkan fase terdispersinya padat ke medium terdispersinya padat, jadi padat ke padat itu dinamakan sol juga. Tapi karena medium terdispersinya padat, jadi sol padat. Lalu kalau padat ke gas itu dinamakan aerosol. Karena fase terdispersinya itu padat, jadi aerosol padat. Yang kedua itu ada fase terdispersi cair, yaitu cair ke cair itu dinamakan emulsi. Nah, kalau misalkan cair ke padat dinamakan emulsi padat karena medium terdispersinya padat. Lalu kalau cair ke gas itu dinamakan aerosol. Fase terdispersi gas juga kalau ada padat dan cair. Kalau gas ke cair itu dinamakan buih, dan gas ke padat itu dinamakan buih padat karena medium terdispersinya padat. Di sini ada 5 contoh. Cara menentukan kelima contoh di sini itu dinamakan jenis koloid apa itu. Cara menentukannya itu perlu kita ingat bahwa fase terdispersi dengan medium terdispersi itu lebih dominan kepada medium terdispersi. Kayak contohnya asap itu kita lihat itu gas kan, gas. Berarti ternyata
emulsi padat. Ini kan yang disuruh kan yang emulsi doang, berarti keju bukan. Terus yang kedua ada pasta gigi. Pasta gigi itu fase terdisperensinya itu padat dalam cair. Jadi jenis koloidnya itu sol. Jadi bukan. Kalau sekiranya air, fase terdisperensinya itu cair dalam medium cair. Nah, cair sama cair itu jenis koloidnya itu emulsi. Berarti benar. Kalau susu, fase terdisperensinya itu cair sama, dan medium pendisperensinya juga cair, berarti emulsi juga. Berarti jawabannya itu 3 dan 4. Selanjutnya ada contoh kedua. Contoh kedua berikut beberapa contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada peristiwa cuci darah. Yang kedua ada penjernihan air menggunakan tawas. Yang ketiga sorot lampu di malam hari. Nah, contoh penerapan sifat koloid dalam adsorpsi berturut-turut adalah yang ditanyain itu kan ini tuh tadi udah dijelasin di sifat-sifat koloid.